Kalau bangunan ini bukan Al-Aqsa, melainkan Qubbatus Sakhrah, dan bangunan ini dibangun setelah Rasul wafat, lalu Masjid Al-Aqsa mana yang dimaksud dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Beberapa hari yang lalu, seorang aktivis Muslim toleransi dan open-minded di Indonesia yang kita kenal dengan nama Abu Janda membuat sebuah konten yang lagi-lagi bikin keruh suasana Muslim di Indonesia saat sedang tenang-tenangnya seperti itu. Seorang aktivis yang mewakili sebuah organisasi besar ini, ya teman-teman bisa lihat di pakaiannya, itu membuat postingan yang bersifat syubhat. Singkatnya, Abu Janda mengatakan jika masjid yang berkubah emas ini adalah Qubbatus Sakhrah, bukan Masjidil Aqsa. Dan bangunan ini dibangun 60 tahun setelah Nabi wafat. Menurutnya, Masjidil Aqsa itu adalah yang di belakangnya, yang berkubah timah abu-abu katanya. Namun lanjutnya, dia mengatakan jika bangunan ini baru rampung dibangun pada 80 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Nah, kalau begitu menurutnya kedua bangunan yang dianggap Masjidil Aqsa ini baru ada setelah Rasul wafat. Lantas, Masjidil Aqsa mana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 itu? Wallahu a'lam jawabannya. Oke, saya tidak ingin terlalu dalam membahas pribadi Abu Janda ini. Setidaknya dari bagaimana cara dia menyampaikan gagasan keislamannya, itu sudah dapat dibaca bagaimana dia memandang agama Islam. Walaupun memang hal ini bisa menjurus kepada sikap mencemooh agama seperti itu ya, namun kita tidak ingin terlalu jauh membahas tentang pribadinya. Karena kita yakin pasti nggak mempan. Satu-satunya cara yang bisa mempan menjawab Abu Janda, memberi peringatan kepada Abu Janda adalah petinggi Banser atau PBNU sendiri. Yang mana kita berharap supaya petinggi Banser maupun PBNU mau membina salah satu anggotanya ini agar tidak menjadi fitnah dalam tubuh umat Islam dan menyebarkan syubhat. Sebaliknya, video ini kita buat untuk memberikan penjelasan kepada penonton setia dan subscriber kami, di mana kita akan membahas yang manakah Masjidil Aqsa yang dimaksud dalam Al-Quran dan catatan sejarah seperti itu. Dan bagaimana cara kita mengkorelasikan, menghubungkan sehingga kita bisa paham mana yang dimaksud Masjidil Aqsa dalam Al-Quran dan mana Masjidil Aqsa dalam catatan sejarah itu. Nah, oleh karena itu sangat dianjurkan menonton video ini hingga usai. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya mengucapkan terima kasih buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya, khususnya buat subscriber kami yang sangat antusias mensupport channel ini hingga rutin traktirannya. Terima kasih juga untuk yang lainnya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi. Serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat. Oke, untuk pembahasan ini mari kita mulai dari ayat terlebih dahulu, yakni dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Di mana disebutkan bahwa Allah telah menjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah teman-teman, surat Al-Isra ini itu merupakan surat yang digolongkan sebagai surat Makkiyah. Dalam artian, surat ini merupakan ayat yang turun pada awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya mari kita kesampingkan dahulu tentang Masjidil Aqsa-nya pada ayat ini ya. Dan mari kita bongkar sedikit dan terlebih dahulu tentang Masjidil Haramnya pada ayat ini. Pertanyaannya adalah, apakah ketika itu saat surat ini diwahyukan, apakah itu Masjidil Haramnya itu sudah ada? Bagaimana menurut teman-teman? Apakah Masjidil Haram yang seperti kita lihat sekarang di mana tempat beribadahnya umat Islam itu sudah ada ketika ayat ini diturunkan seperti itu? Nah, faktanya teman-teman, ketika itu yang ada hanya Ka'bah yang dikelilingi dengan ratusan berhala. Kalau Anda menganggap masjid itu adalah nama bangunan tempat ibadah umat Islam secara khusus, faktanya area sekitar Ka'bah belum menjadi tempat ibadah umat Islam secara khusus ketika itu. Dan masih banyak kesyirikan ya. Ka'bah itu baru dijadikan lokasi ibadah umat Islam secara khusus setelah peristiwa Fathul Mekah, jauh setelah diturunkan ayat ini. Dan kemudian benar-benar dibangun masjidnya itu dibina itu jauh setelah wafatnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya, kalau masjid itu dipahami sebagai bangunan tempat ibadah umat Islam secara khusus seperti itu, tentu ketika itu belum ada masjid di Mekah. Apalagi di Yerusalem, kan gitu. Lalu kenapa juga dua lokasi ini disebut sebagai masjid dalam Al-Quran? Nah teman-teman, secara gramatikal bahasa Arab, kata masjid itu merupakan isim makan, nama lokasi seperti itu, dari kata sujud. Sehingga masjid itu secara bahasa bermakna tempat sujud. Contoh lain teman-teman, misal kata bermain, itu bahasa Arabnya adalah la'iba atau li'aban. Maka nama lokasi untuk bermain adalah mal'ab. Memasak, bahasa Arab adalah tabakha. Alat masak disebut mitbah. Dan lokasinya disebut
disebut matbah seperti itu, yang artinya dapur ya. Nah, salat itu perbuatannya, orangnya disebut dengan musalli dan lokasinya disebut musalla. Sujud itu perbuatannya, orang yang melakukan sujud itu disebut dengan sajid dan lokasinya disebut dengan masjid. Oleh karena itu, secara bahasa, maka semua tempat yang bisa dijadikan tempat sujud untuk menyembah Allah itu disebut dengan masjid. Ini karena dalam hadis disebutkan jika Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah telah menjadikan seluruh bumi adalah masjid bagi umat Islam. Hikmahnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Qadhi Iyad bahwa bangsa-bangsa lain kalau beribadah itu harus di tempat khusus. Sedangkan umat Islam itu bisa beribadah dimanapun selain di WC dan kuburan serta tempat kotor bernajis seperti itu. Oke, dari sini kita pahami bahwa secara prinsipnya masjid ini adalah sebutan kepada lokasi di mana seseorang hamba itu melakukan sujud menyembah kepada Allah. Bukanlah nama bangunan secara spesifik seperti itu. Nah, Ka'bah dan area sekitar Ka'bah itu disebut masjid karena ketika itu masih ada kaum Hanifiyah, umatnya Nabi Ismail yang menyembah Allah dan melakukan sujud atau salat di dalam Ka'bah. Sedangkan teman-teman, kata Al-Haram itu merupakan sebutan kepada area sakral atau istilah kasarnya sebagai tempat keramat seperti itu ya. Di mana lokasi tersebut merupakan dianggap sebagai tempat sakral atau keramat yang dilarang melakukan keburukan, kejahatan, kezaliman dan sebagainya. Kalau tidak, ya bisa menyebabkan kualat seperti itu. Diceritakan jika dahulu ada pasangan bernama Isaf dan Nailah yang berzina di depan Ka'bah ya, maka mereka langsung diazab dan berubah menjadi patung. Orang musyrikin Arab itu juga menamai suatu lokasi yang dianggap sakral atau angker dengan istilah Al-Haram, di mana disebut haram atau terlarang karena tidak boleh sembarangan di lokasi tersebut. Sehingga istilah Al-Haram ini merupakan sebutan umum untuk menyebut area sakral oleh orang-orang Arab. Oke, lantas gimana yang di Yerusalem? Kenapa dinamai Masjidil Aqsa? Dan kenapa juga disebut sebagai masjid kan seperti itu? Kan belum ada umat Islam yang beribadah di sana. Nah, perlu dipahami bahwa Al-Aqsa ini bukanlah nama khusus. Ya, sekali lagi bukan nama khusus, melainkan sebutan. Kenapa begitu? Karena Aqsa ini artinya jauh dalam bahasa Arab. Jadi, Masjidil Aqsa ini artinya tempat sujud terjauh. Disebut tempat sujud terjauh atau masjid terjauh karena lokasinya jauh dari Masjidil Haram di Mekah seperti itu ya. Sehingga ketika itu Al-Aqsa ini tidak dipahami nama bangunan secara khusus, melainkan hanya sebutan saja. Nah, lalu masalahnya adalah yang mana lokasi tempat sujud atau masjid yang disebut jauh itu ya. Nah, teman-teman, sebutan Masjidil Aqsa ini itu merujuk kepada lokasi, ya sekali lagi lokasi ya, bukan bangunan secara spesifik seperti itu, yakni merujuk kepada lokasi Baitul Maqdis. Nah, apa itu Baitul Maqdis? Baitul Maqdis itu merupakan bangunan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman untuk umat Bani Israel beribadah kepada Allah. Yang sekarang orang Yahudi sebutnya sebagai Solomon Temple atau bahasa Ibraninya Bet Hamikdash. Nah, jadi Baitul Maqdis ini oleh orang Yahudi disebut sebagai Bet Hamikdash, teman-teman. Bet atau bait itu artinya rumah. Hamikdash atau Al-Maqdis itu artinya suci. Bet Hamikdash atau Baitul Maqdis artinya rumah suci atau bait suci. Di mana bangunan ini dibangun oleh Bani Israel untuk beribadah kepada Allah. Oke, mungkin yang ada di pikiran Anda, oh, berarti Baitul Maqdis ini awalnya kuil Yahudi dong ya? Oke. Iya, jawabannya iya. Namun lebih tepatnya, Baitul Maqdis ini awalnya tempat ibadah umat-umat Bani Israel. Kaum Taurat, umat-umat terdahulu dari nabi-nabi Bani Israel, umatnya Nabi Musa seperti itu, di Yerusalem yang sekaligus menjadi kiblat mereka atau al-haramnya umat Bani Israel seperti itu. Di mana disinilah mereka melakukan ibadah kurban atau mereka sebutnya dengan istilah kurbanot. Nah, selain itu, umat Bani Israel atau sekarang sebutannya umat Yahudi itu juga melakukan salat di sana yang mereka sebut tefilah. Dan salatnya mereka itu mirip dengan kita, ada sujudnya. Sebagaimana kita ketahui, jika salat itu sudah ada jauh dipraktekkan oleh nabi-nabi terdahulu, tidak terkecuali oleh umat-umat Bani Israel yang sekarang kita sebut sebagai Yahudi ya, di mana mereka juga melakukan sujud yang disebut histawah. Dan dengan begitu, istilah Masjidil Aqsa ini merupakan sebutan ya, sekali lagi sebutan, bukan nama khusus untuk merujuk bangunan Baitul Maqdis atau Bet Hamikdash, bangunan suci umat terdahulu yakni Bani Israel atau sekarang sebutannya Yahudi ya. Lebih lanjut, kalau kita perhatikan Quran surah Al-Kahfi ayat 21, maka masjid itu bahkan juga dapat merujuk kepada nama tempat ibadah secara umum, bukan hanya tempat ibadah umat Islam seperti itu ya. Nah, teman-teman, dalam sejarah Baitul Maqdis ini itu sudah beberapa kali hancur. Dan terakhir, Baitul Maqdis ini dihancurkan oleh Sasanid Persia pada tahun 614 Masehi. Nah, peristiwa penyerangan ini disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum, di mana Romawi telah dikalahkan oleh Persia. Ya, ketika itu Yerusalem itu di bawah pemerintahan Romawi Timur ya. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi 6 tahun kemudian, sehingga Baitul Maqdis ini berdasarkan analisa sejarah saat Rasulullah ke sana itu
itu kondisinya sudah tidak lagi berbentuk bangunan yang utuh ya. Seperti yang sudah kita jelaskan bahwa masjid itu tidak merujuk bangunan. Sehingga walaupun Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ini ketika itu sudah tidak utuh lagi bangunannya, ia tetap disebut masjid. Bukti bahwa Al-Aqsa ini bukanlah nama bangunan secara spesifik adalah faktanya ketika ayat ini, Quran Surah Al-Isra itu dibacakan, itu orang-orang Yahudi di Madinah nggak ada yang protes. Nggak ada yang bilang, kok bisa Anda berani mengatakan bahwa itu Al-Aqsa? Kok bisa Anda lancang mengatakan itu Al-Aqsa? Nggak ada. Karena orang Yahudi Arab tahu jika Al-Aqsa di sini bukanlah nama secara spesifik, melainkan sebutan kepada lokasi Baitul Maqdis, masjid yang jauh itu. Bukti bahwa yang namanya masjid itu tidak mesti dalam bentuk bangunan yang utuh, contohnya seperti masjid di Besor, kemudian masjid di Nahal Oden, masjid di Ber Karkum, masjid di Negev, masjid di Transjordania, dan masjid Shankiadem di Turki ya. Bahkan teman-teman, Masjidil Haram dan juga Masjidil Nabawi itu awalnya juga lokasi terbuka, ya lokasi terbuka seperti itu dengan sedikit area tutup. Namun lebih banyak area terbukanya, sehingga masjid itu tidak mesti harus bangunan yang utuh, harus ada kubahnya, harus ada menaranya dan sebagainya. Enggak, teman-teman. Oke, kembali lagi teman-teman. Nah, Masjid Baitul Maqdis ini setelah diruntuhkan itu selanjutnya kawasan Al-Aqsa ini menjadi tempat sampah saat berada di bawah kekuasaan kerajaan Kristen Bizantium. Orang yang pertama kali mengembalikan Baitul Maqdis ini menjadi tempat sakral lagi adalah Umar bin Khattab. Ia lalu membangun sebuah bangunan masjid secara khusus di komplek itu di lokasi yang diyakini tempat Rasulullah SAW salat saat Isra Mi'raj sebelum naik ke langit. Nah, bangunan yang dibangun oleh Umar bin Khattab ini kemudian disebut sebagai Masjid Al-Qibli. Nah, teman-teman, kemudian pada abad ke-7, Abdul Malik bin Marwan itu membangun bangunan di belakangnya yang disebut sebagai Qubbatus Sakhrah di lokasi yang diyakini tempat Rasulullah berpijak naik ke langit. Nah, di sebelah bangunan Masjid Al-Qibli ada sebuah bangunan perluasan dari masjid ini yang disebut Musalla Al-Marwani. Selain itu ada juga bangunan-bangunan monumen lainnya seperti Kubah Silsilah, Kubah Mi'raj, dan Kubah Nabi. Nah, semua bangunan ini itu berada dalam satu pondasi yang disebut Komplek Baitul Maqdis. Yang mana Komplek Baitul Maqdis ini oleh Al-Quran ketika masa Rasulullah disebut masjid terjauh, yang dalam bahasa Arab disebut Masjidil Aqsa, terjauh dari Mekah, terjauh dari Masjidil Haram. Nah, teman-teman, di antara semua bangunan ini, pusat peribadatan itu terletak pada Masjid Al-Qibli. Baik itu melaksanakan khutbah, imam, dan jamaah salat itu berpusat di sini. Sehingga disebutlah bangunan ini sebagai tempat berjamaah, yakni Jami', dan kemudian dinamai Jami' Al-Aqsa seperti itu. Sehingga penyebutan bangunan dengan kubah abu-abu ini dengan nama Al-Aqsa itu merupakan nama yang diberikan belakangan secara historis, bukan nama seperti yang dimaksud dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1, di mana pada ayat ini yang dimaksud Masjidil Aqsa adalah sebutan kepada komplek Baitul Maqdis tersebut. Oleh karena itu, teman-teman, Qubbatus Sakhrah itu juga dapat disebut sebagai Masjidil Aqsa secara umum. Begitu pula Musalla Al-Marwani, Masjid Al-Qibli, bahkan tembok ratapan Yahudi itu juga masih bagian dari lokasi Al-Aqsa yang disebut dalam Al-Quran itu. Bahkan jika kita membuat sebuah bangunan masjid lagi di dalam komplek ini dan kita namai misalkan Masjid Rabbanian, maka bangunan ini juga disebut Masjidil Aqsa secara umum. Sekali lagi, secara umum sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1 seperti itu. Hanya saja, teman-teman, secara formal penyebutan Jami' Al-Aqsa adalah bangunan Masjid Al-Qibli dikarenakan di bangunan inilah pusat peribadatan kita umat Islam dilakukan seperti itu. Nah, oke, saya paham. Mungkin Anda menganggap jika sepertinya ini umat Islam merebut situs Yahudi seperti itu ya. Nah, hal ini sudah kita bahas di episode ini, bahwa secara teologis orang Yahudi itu tidak berhak lagi atas bait suci ini hingga datangnya Mesias. Itu sebagaimana disebutkan dalam Talmud ya. Jadi nonton episode sini ya. Nah, kalau tidak, semestinya kita juga harus mengecam saat Paus Urbanus itu mengajak orang-orang Kristen Latin untuk merebut bait suci. Faktanya saat pasukan salib itu merebut bait suci atau Baitul Maqdis ini, mereka tidak memberikannya kepada umat Yahudi, malah mendirikan gereja seperti itu. Bahkan jauh sebelum itu, ketika Yerusalem di bawah kekuasaan Kristen Bizantium, bait suci ini sempat menjadi tempat sampah masyarakat. Profesor Moshe Giel dalam buku menyebutkan bahwa tempat ini menjadi tempat pembuangan kain menstruasi wanita, hingga sekian lamanya. Dan orang yang pertama kali mengembalikan kesakralan lokasi ini dan membersihkannya dari tempat pembuangan tersebut adalah Umar bin Khattab bersama para sahabatnya dan juga Rabi Yahudi yang masuk Islam, yakni Ka'ab al-Ahbar. Kalau tidak, mungkin tempat ini sudah dilupakan sejarah sampai sekarang ya. Nah, inilah teman-teman penjelasan rasionalnya secara teologis dan historis mengenai hubungan antara istilah Al-Aqsa dalam Al-Quran dengan Al-Aqsa dalam catatan sejarah Jami' Al-Aqsa ya. Semoga video ini memberikan jawaban. Namun teman-teman, saya rasa topik ini belum selesai ya. Sebab Abu Janda sendiri menjawab pertanyaan netizen dengan mengatakan jika ada kemungkinan Quran Surah Al-Isra ini telah diubah di masa setelahnya seperti itu. Nah, mengenai ini kita akan kaji dalam kajian manuskrip.
Sebab kita akan melihat apakah ada manuskrip Quran surah Al-Isra ini sebelum bangunan Al-Aqsa yang sekarang itu dibangun ya. Apakah di sana telah ada kata Al-Aqsa-nya seperti itu? Nah, bagaimana jawabannya? Kita akan bahas di episode berikutnya. Subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.